Alhamdulillah Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah huwal awwal wal akhir wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh jahadal batila bisayfil haqq rahmatal alamin wa khataman nabiyyin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna wal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita masih diberikan kehidupan, kita masih diberikan kesempatan untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah yang senantiasa kita lakukan akan mendapatkan ridha dan pahala di sisinya. Allahumma amin. Shalawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kita sekarang berada pada tanggal 3 Muharram tahun 1442 Hijriah. Artinya kita berada di awal-awal tahun baru Hijriah. Masyarul muslimin rahimakumullah, kita diingatkan di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan persiapkan diri untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah akan mengabarkan apa yang telah kita lakukan. Masyarul muslimin rahimakumullah, tentu di tahun baru ini menjadi evaluasi yang panjang untuk kehidupan kita. Dari akil balik, dari seorang yang mukallaf, telah dibebankan secara syar'i dalam hukum. Yang menjadi evaluasi adalah yang pertama dalam ayat itu adalah wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kira-kira sejauh mana nilai-nilai ketakwaan yang ada dalam diri kita?
Yang kedua, sejauh mana kita istiqomah di dalam nilai-nilai ketakwaan yang kita pegang selama ini. Masyarul muslimin rahimakumullah. Tentunya dalam mengarungi kehidupan ini, semakin ke depan itu semakin banyak tantangan, semakin banyak masalah yang kita hadapi. Oleh sebab itu, sudahkah kita tetap mampu istiqomah di dalam nilai-nilai ketakwaan dan keimanan yang ada dalam diri kita? Kenapa masyarakat muslimin rahimakumullah? Keimanan adalah merupakan fondasi, dan ketakwaan adalah merupakan derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada derajat yang paling mulia melainkan nilai-nilai ketakwaan yang kita punyai. Tentu ini menjadi target dalam kehidupan kita. Sudahkah nilai-nilai keimanan dan ketakwaan ada dalam diri kita? Dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu semuanya di sisi Allah adalah orang-orang yang mempunyai nilai-nilai ketakwaan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Itulah yang pertama yang harus menjadi evaluasi di tahun baru ini. Yang kedua, di dalam ayat itu mengatakan wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat, dan perhatikan diri kamu untuk masa depan, hari esok. Hal ini kita dibagi menjadi dua. Yang pertama, yang dimaksud tentang hari depan kita, hari esok, adalah tentang anak kemenakan kita. Para pemuda, sudahkah kita persiapkan untuk masa depan kita, pengganti kita ketika kita telah meninggal dunia? Masyarul muslimin rahimakumullah. Kenapa ini kita tekankan? Karena disadari ataupun tidak kita sadari, kehidupan kita akan punah, akan berakhir. Tentunya yang akan menggantikan adalah anak kemenakan kita, anak cucu kita. Nah, sudahkah ini kita persiapkan, masyarul muslimin rahimakumullah? Kenapa? Karena anak kemenakan cucu kita adalah merupakan harapan kita. Bukan hanya harapan 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, tapi ini harapan setelah kita meninggal dunia. Kenapa? Karena mereka yang akan melanjutkan apa yang telah kita perbuat selama kita di dunia. Maka Rasulullah mengatakan, idza mata banu Adam in qata amalu illa min thalath, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lahu. Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka putus seluruh amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Masyarul muslimin rahimakumullah, sudahkah kita mendidik, mengarahkan anak kemenakan kita ke arah yang baik dan benar? Bagaimana fenomena sekarang, masyarul muslimin, Bapak yang saya hormati, terkadang anak kemenakan kita justru banyak mengarah ke arah yang negatif dibandingkan yang positif. Dan tantangan mereka begitu besar, tantangan mereka begitu banyak. Dan ini tentu menjadi bahan evaluasi kita, bahan renungan kita di tahun baru Hijriah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya kita takut meninggalkan di belakang kamu generasi yang lemah,
lemah imannya, lemah mentalnya, lemah sosial budayanya, lemah moralnya. Inilah yang kita khawatirkan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, dan katakanlah kepada mereka dengan perkataan yang baik. Masyurul muslimin rahimakumullah. Yang kedua yang dimaksud perhatikan untuk hari depan, hari esok, masa depan kita adalah hari akhir, kehidupan setelah mati kita. Sudahkah kita perhatikan? Masyurul muslimin rahimakumullah, terkadang kita untuk masalah duniawi kita rela siang malam untuk mencari kehidupan duniawi. Tapi tidak sedikit manusia yang terkadang kurang di bidang ukhrawi, keakhiratan. Dia merasa santai-santai saja, merasa nyaman-nyaman saja. Padahal kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang fana, kehidupan yang sebentar. Tapi kita terkadang terlalu habis tenaga kita, habis pikiran kita hanya memikirkan dunia, tapi kita lupa memikirkan tentang nasib kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah, tentu ini menjadi bahan evaluasi kita pada kesempatan. Sudahkah kita menjadi hamba Allah yang benar? Sudahkah kita mampu menseimbangkan kehidupan dunia dan menyeimbangkan kehidupan akhirat? Artinya dunia yang kita miliki adalah merupakan sarana untuk kepentingan kita di akhirat. Apapun yang kita miliki. Sehingga apa? Sehingga titipan yang Allah berikan kepada kita di dunia ini tidak melalaikan, tidak melupakan kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ibarat orang yang berlayar di tengah lautan, kata Rasulullah SAW. Tujuan akhir dari berlayar itu adalah pulau di seberang. Nah, pulau seberang itulah akhirat. Ketika kita sedang berlayar, bolehkah kita memandang indahnya lautan? Tentu jawabannya boleh. Ketika kita berlayar, bolehkah kita mandi di laut? Tentu jawabannya boleh. Bolehkah kita menangkap ikan yang ada di laut? Jawabannya boleh. Tapi yang tidak boleh adalah karena kita berenang di lautan, karena kita mencari ikan di dalam lautan, karena kita terpesona dengan lautan, indahnya lautan, kita lupa sebenarnya kita ingin menuju ke pulau seberang. Artinya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan sampai nikmatnya dunia kita melupakan nikmat yang sebenarnya, yaitunya kehidupan hakiki di akhirat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk kehidupan kita di akhirat? Di tahun baru ini tentu menjadi evaluasi kita. Umur yang ada dalam diri kita semakin bertambah, dari 50 menjadi 51, dari 60 menjadi 61, dari 70 menjadi 71. Umur bertambah, jatah hidup berkurang. Masyaallah muslimin rahimakumullah, wattaqullah, dalam ayat selanjutnya bertakwalah kepada Allah 2 kali. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah akan mengabarkan apa yang kita lakukan selama kita di dunia. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, nanti Allah akan kembali minta pertanggungjawaban. Di mana? Kalau tidak di dunia, pasti di akhirat. Masyaallah muslimin rahimakumullah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 218 yang telah kita bacakan tadi, inilah orang-orang
yang mendapatkan naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang pindah, orang-orang yang hijrah, mungkin selama ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah 51 tahun sebelum ini, umur yang dikasih Allah Subhanahu wa taala kita pergunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, lebih cenderung kepada maksiat. Ya Allah, saya berhijrah mulai detik ini, mulai hari ini saya berazam beritikad untuk menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Yang ketiga, orang yang sungguh-sungguh wajahadu fi sabilillah, bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang mendapatkan naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di akhir khutbah ini khatib akan menyampaikan sebuah kisah. Ada seorang pemuda yang tidak dikenal namanya. Jadi pemuda ini umurnya sudah cukup untuk melangsungkan pernikahan. Ekonominya pun sudah cukup, kemampuannya sudah cukup untuk melangsungkan pernikahan. Karena dia orang yang mampu, orang yang kaya, akhirnya dia membuat sebuah sayembara, mengumpulkan para wanita-wanita sehingga diadu mana yang terbaik, baik secara fisik maupun baik secara akhlak. Sehingga dia menemukan seorang gadis yang dia impikan. Singkat cerita, Rasulullah muslimin rahimahullah, dia lihat ketika dia mau menikah, ternyata malamnya ada seruan dari baginda Rasul Muhammad SAW. Di hari dia pernikahan itu disuruh oleh baginda Rasul untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu malamnya si pemuda ini tidak bisa tidur. Sebelum berperang dia sudah perang batinnya, jiwanya. Apakah dia tetap ingin melangsungkan pernikahan karena ini yang dia impikan, yang dia cita-citakan karena sudah mendapatkan pasangan yang baik, ataukah dia menyambut seruan baginda Rasul Muhammad SAW untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Saat perang batin, akhirnya peperangan batin itu dibawanya dalam tidur dan dia bermimpi. Di dalam mimpi itu masyarakat muslimin rahimahumullah, ternyata dia ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam perang itu ternyata pemuda ini begitu semangat sehingga dia membawa dua pedang, tangan kanan dan tangan kiri. Dia maju merangsek ke arah musuh dan dia tebaskan ke kiri ke kanan. Dan akhirnya dia mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhir peperangan baginda Rasul akhirnya teringat si pemuda ini. Yang di pagi hari dia sudah mendaftar, teringat baginda Rasul. Coba cek oleh para sahabat, siapa-siapa yang telah meninggal dunia dan siapa-siapa yang masih hidup. Dan Rasulullah ingat pada pemuda tadi. Ternyata dicek, ternyata pemuda tadi badannya penuh dengan sabetan pedang, penuh dengan darah. Tapi yang mengejutkan, mukanya bersih, mulutnya tersenyum. Mulutnya tersenyum. Apa kata baginda Rasul? Pemuda ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
pemuda tadi tersentak dalam tidurnya, karena seolah-olah dia bermimpi ketika dia meninggal dunia disambut oleh bidadari yang luar biasa, bahkan kecantikannya lebih cantik dibandingkan calon istrinya. Inilah yang membuat dia semangat mendaftarkan diri kepada baginda Rasul Muhammad SAW untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang ketika dia berjuang, dia meninggal dunia. Nah, apa artinya masyarakat muslimin rahimahumullah? Pemuda ini, kata baginda Rasul Muhammad SAW, dia telah menjemput rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tukar kesenangan duniawinya dengan kesenangan akhirat. Inilah yang kita harapkan masyarakat muslimin rahimahumullah. Mudah-mudahan di tahun baru Hijriah 1442 ini kita senantiasa mengedepankan kepentingan yang hakiki dibandingkan kepentingan yang nisbi dan sementara ini. Fa'tabiru ya absar la'alakum